Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja melakukan salat subuh berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dijadikan umur yang barokah, panjang umurnya, banyak pahalanya, banyak amal solehnya. Kalau kita meninggal dunia, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada subuh ini, para pendengar Radio Baitur Rahmah dan RRI, meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita tentang akad-akad tabarruk, akad-akad kebaikan. Pada pagi ini saya coba simpulkan dari beberapa akad yang sudah kita bahas sebelum kita masuk kepada akad berikutnya. Yang sudah kita bahas itu yang pertama adalah akad al-qardu, hutang piutang. Untuk mereview sedikit kepada jamaah yang mungkin pada pagi ini baru mendengar. Yang kedua, kita juga sudah membahas akad hawalah, perpindahan hutang. Kemudian kita juga membahas akad wasiat, wasiat yang kita berikan kepada anak kita yang efektif berlakunya ketika kita sudah meninggal dunia. Kemudian ada akad al-ibra, yaitu akad pembebasan hutang. Nah, pada pagi ini saya coba meramu bagaimana itu kemudian bekerja ataupun berlaku dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memulai pada subuh ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah kematian. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya. Artinya kita yang hadir di sini di masjid ini yang mendengar dari Baitur Rahman, yang namanya manusia pasti akan bertemu dengan ajal yang akan memisahkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat, menuju akhirat. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah tiba, maka dia tidak bisa dipercepat ataupun diakhiri, artinya diperlambat. Dia akan tetap berlaku pada waktunya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kematian yang terjadi hari ini sangat tinggi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat data kematian yang diakibatkan oleh penyakit corona ini pun, ini lumayan tinggi. Jumlah anak yatim di Indonesia bertambah dalam jumlah yang cukup signifikan. Data yang saya dapatkan minggu yang lalu bahwa anak yatim yang orang tuanya meninggal Covid sejak pertama terjadi di awal tahun 2020 sampai 2021 ini bertambah sebanyak 20.000 anak yang kehilangan orang tuanya. Di Aceh sendiri orang tua yang meninggal karena Covid, ini dengan berbagai umurnya, itu mencapai 1091 orang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bahas tentang kematiannya, tapi beban yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kematian itu pasti akan hadir, penyebabnya itu banyak. Yang pasti kita meninggal dunia. Nah, ketika kita meninggal dunia, mungkin kita yang meninggal berpikir bagaimana kemudian amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beban yang sering ditinggalkan oleh si mayit yang itu kemudian mempunyai dampak terhadap dia adalah hutang piutang. Itu salah satu beban. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bahas beban hutang adalah sesuatu yang dibolehkan. Hukumnya jaiz berhutang. Orang yang memberi hutang itu mendapatkan pahala kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 245, "Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Mereka yang kemudian memberikan pinjaman kebaikan, yaitu hutang dalam bentuk misalnya uang 1 juta, lalu kemudian dikembalikan dengan 1 juta, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Allah akan melipat gandakan harta dia. Jadi hutang ini adalah kebaikan. Tapi ingat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa orang yang memberikan hutang itu kebaikan, orang yang berhutang wajib bayar. Ini yang jadi problem adalah
hutang mau tapi tak mau bayar. Ini yang jadi problem. Ketika seorang Pak Kecil, Pak Imam melepas kepergian seorang mayat yang meninggal dunia, kan ada pelepasan itu di depan rumah. Itu sering Pak Kecil mengatakan begini atau Pak Imam, "Bapak-bapak, apakah mayat ini baik? Baik. Apakah mayat ini punya hutang? Apakah bapak-bapak memaafkannya?" Semua jawab memaafkan. Itu yang maafkan yang enggak punya hutang, Pak. Tapi kalau dia mayat itu punya hutang sama kita, ya lo pemaafan. Nah, gitulah kira-kira. Dan yang tidak adilnya, Pak Kecil, Pak Imam minta supaya hutang mayat ini, kalau mayat ini punya hutang sama bapak, tolong dimaafkan. Tapi tidak pernah kita katakan, bapak-bapak yang punya hutang sama mayat ini, tolong selesaikan. Kenapa? Karena hutang yang belum diselesaikan, itu menjadi harta warisan kepada anak-anak yatim yang ditinggalkannya. Dan ini tidak akan pernah terlepas. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam banyak hadis, matlul ghaniyyu dzulmun. Orang yang punya uang tapi tidak mau membayar hutang, dia zalim. Walaupun dia sholat subuh, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, sedang dia sholat subuh, dia sedang melakukan kezaliman. Ada hak orang yang belum diselesaikan. Ada kewajiban dia yang harus ia penuhi. Maka Rasulullah mengatakan orang yang berhutang, dia punya pendapatan tapi sengaja dia tidak bayar, maka dia zalim. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dain. Bahwa seorang yang mati karena syahid, karena dia berjihad di jalan Allah, maka Allah mengampunkan semua dosanya. Dia alatul mubasyarah ilal jannah, ketemu dengan Rasulullah. Tapi ada dosa yang tidak akan dimaafkan kepada seorang yang mati dalam keadaan syahid, yaitu hutang. Jadi hutang akan dibawa sampai hari kiamat. Bebannya itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah tidak akan selesai kecuali diselesaikan di dunia. Ataupun kita yang kasih hutang mengikhlaskannya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah sekarang kita coba lihat bagaimana akad-akad itu bekerja ketika menyelesaikan masalah hutang piutang ini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tadi sudah bahas berarti akad hutang, al-qardu. Nah, sekarang bagi kita yang berhutang, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ada beberapa hal terkait dengan masalah akad. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berhutang, maka kita disunatkan untuk menulis hutang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kalau kamu berhutang untuk jadwal tertentu, waktunya lama, maka tulislah dia. Tulis ini ada dua manfaat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, ada bukti konkret bahwa kita punya hutang sama dia. Ataupun dia juga menulis, ada bukti konkret bahwa kamu berhutang sama saya. Yang kedua, kalau kita meninggal dunia, maka ahli waris harus menyelesaikan hutang ini dan buktinya ada. Ini yang jadi problem jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Misalnya kita mengatakan, bapak-bapak, ayahku meninggal dunia. Kalau bapak-bapak punya hutang, ayahku punya hutang sama bapak, maka kami siap untuk menggantikannya. Dia datang, dia bilang, "Pak, ayah bapak meninggal, dia punya hutang sama 10 juta. Lalu kita tanya, dah bukti? Ternyata si bapak ini tidak menulis, temannya yang memberikan hutang juga tidak menulis, karena dasar kepercayaan. Apa yang terjadi? Ahli waris mengatakan, tidak bisa kami bayar pak, nggak ada bukti. Nggak mungkin si mayat ini bangun memberikan pengakuan, lung nah hutang sama beliau. Apa yang terjadi? Selesai hutangnya? Tidak pak. Maka nanti dalam bab wasiat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat berlaku untuk dua hal. Yang pertama adalah wasiat berlaku untuk harta yang itu tangible, yang bisa dipegang, yang bisa dihitung, dan juga wasiat yang sifatnya kewajiban, yaitu hutang piutang. Maka apabila seseorang meninggal dunia, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban ahli waris sebelum membagi warisan, yang pertama menggunakan harta untuk tazhid jenazah. Yang kedua membayar hutang. Dan yang ketiga baru bicara wasiat, yang keempat baru bicara warisan. Tak bisa warisan ini dibagi kalau si mayit masih punya hutang dan punya wasiat. Dan wasiat yang bisa diberikan oleh si mayit kepada keluarga tidak bisa melebihi 1/3 dari harta.
Bagaimana kalau hutangnya itu melebihi harta yang ditinggalkannya? Ahli waris wajib melunasinya kepada orang yang dia berhutang. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Jadi tuliskan lalu wasiatkan hutang kita, karena tidak akan selesai, Pak, kalau kita tidak menyelesaikannya. Yang kedua, terkait dengan kita punya hutang sama orang, apa yang kita lakukan? Fikih memberikan solusi lain, yaitu namanya akad hawalah, perpindahan hutang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, contoh sederhana sekarang, bapak punya hutang sama bank konven. Bank konven ini hengkang dari Aceh, pergi, single banking yang ada di Aceh. Apa yang bapak harus lakukan? Bapak bisa melakukan take over, yaitu pembiayaan hutang bapak di bank konven itu dipindahkan ke bank syariah. Bank syariah kita minta menutupi uang kita, hutang kita di bank konven. Itu namanya hawalah. Kita pindahkan hutang dari A ke si B. Nah, hawalah ini terjadi dua hal, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, ada hawalah muqayyadah namanya. Ada tiga orang yang terikat. Misalnya begini, B berhutang sama si A 100 juta. Ya, B berhutang sama si A 100 juta, C berhutang sama si B 100 juta. Lalu si B mengatakan, atas persetujuan si A dan si C, hutang saya nanti dilunasi sama si C langsung kepada si A. Harganya sama 100 juta. Ini namanya hawalah muqayyadah. Ada keterkaitan beberapa pihak. Apabila kemudian si C bilang, boleh saya bayar hutang langsung kepada dia, ya, tapi didiskon Pak, dikurangi hutang saya dari 100 juta jadi 95 juta, hukumnya riba. Akan tetapi kalau hawalah terjadi dua, saya B berhutang sama si A, C tidak berhutang sama si B. Lalu si B mengatakan kepada si C, hai tolong si A, tolong sebentar bayar hutang saya kepada si A. Kenapa? Si A mekarat, si A ini butuh uang cepat. Jadi saya sepatutnya harus membayar hutang sekarang, besok, kita bilang besok, tapi uang saya nggak cukup. Tolong si A nebayar. Dia bayarlah sama si C. Si C tidak berhutang sama si B. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka si C melaksanakan hadis Rasulullah SAW. Fa idza uhila ala mali'in falyahtal. Apabila seseorang minta kamu untuk menghiwalahkan hutang, menolong dia, karena ini akad tabarru, maka hendaknya dia melakukan, karena itu ada kebaikan. Nah, cuman si C bisa minta, kalau saya bayar hutang bapak, kira-kira ujroh saya berapa, fee saya berapa. Maka ada istilah hawalah bil ujroh, yaitu saya membantu melunasi hutang bapak, tapi saya dapat fee karena saya membayar hutang bapak. Dan ini hanya boleh apabila terjadi dalam sifatnya hawalah mutlaqah. Maknanya si C tidak berhutang sama si A, tapi si C datang menolong si B untuk menyelesaikan hutangnya. Maka dia mengatakan, Pak, boleh Pak saya bayar hutang Bapak itu 100 juta. Tapi nanti jasa saya membantu Bapak, Bapak bayarlah. Berapa? 5 juta saja. Nanti ketika Bapak bayar hutang sama saya 105 juta. Ini hawalah mutlaqah. Bukan dari uangnya yang dihitung, tapi jasa saya membantu melunasi Bapak, melunasi hutang bapak, maka itu dibolehkan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita persingkat karena sudah 15 menit. Bagaimana kemudian yang kedua, bapak memberi hutang, ya, memberi hutang kepada orang lain. Bagaimana akad ini bisa menyelesaikannya? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua pilihan yang kemarin kita bahas, itu namanya akad al-ibra, akad pembebasan hutang. Jadi kita sudah masuk akad yang keempat. Nah, landasannya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila seseorang itu sempit dia untuk tidak bisa membayar hutangnya, maka pemilik hutang diberikan dua solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fanadhiratun ila maisarah. Tunggu sampai orang yang berhutang itu punya waktu luang untuk membayarnya. Sangat indah Islam.
Satu sisi orang yang berhutang disuruh bayar, sisi yang lain orang yang memberikan hutang, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, diberikan opsi untuk bisa orang yang berhutang itu bisa membayar hutang. Kenapa? Karena hutang piutang itu sifatnya tolong menolong, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kamu tidak mampu membayar hutang, saya rescheduling, Pak. Ya, artinya waktunya diperluas. Kalau sepatutnya Bapak membayar hutang sama saya 5 bulan, 1 bulannya 500.000, 1 juta, berarti Bapak berhutang sama saya 5 juta. Maka karena Bapak mungkin tidak sanggup, kondisi Covid, putaran uangnya tidak bagus, udah kita rescheduling, Pak, sampai 1 tahun atau 10 bulan. Berarti setiap bulannya Bapak cicil 500.000. Masya Allah. Ini kebaikan, Pak. Ini kalau dalam bahasa dunia perbankan namanya rescheduling. Jadi schedule-nya itu disusun ulang. Yang kedua, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila kamu menyedekahkannya. Kalau bahasa perbankan itu hapus buku, Pak. Atau bahasa kita hutangnya saya putihkan, bek bayili. Gitu. Apa kata Allah? Allah katakan khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu baik bagi kamu apabila kamu tahu. Jadi bagi kita yang punya hutang, yang memberikan hutang kepada orang, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyusun ulang jadwal pembayaran atau memutihkannya. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalaman Nabi SAW ghurama Jabir yadha'u anhu. Jadi Jabir radhiyallahu anhu punya hutang sama sahabat-sahabat yang lain. Maka diutuslah Rasulullah datang kepada orang yang punya hutang sama Jabir. Jabir punya hutang sama orang, lalu diminta tolong bebaskan hutang Jabir. Jadi Rasulullah atas nama Jabir datang kepada orang yang kasih hutang sama Jabir supaya mereka membebaskan hutang yang dimiliki oleh Jabir. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sangat indah Islam. Ya, hutang itu dibolehkan, memberikan hutang itu adalah kewajiban. Ketika memberikan hutang itu adalah kebaikan, membayar hutang itu adalah kewajiban. Ketika seseorang tidak bisa membayar hutang, maka Islam memberikan solusinya kepada yang punya hutang. Tapi Islam juga mengajarkan kepada orang yang berhutang etika dalam membayar hutang. Rasulullah mengatakan orang yang terbaik ketika dia berhutang adalah ketika dia melunasinya diberikan kelebihannya. Tapi tidak boleh diperjanjikan di awal. Kalau diperjanjikan di awal itu menjadi hukumnya riba. Rasulullah mengatakan inna khairukum ahsanukum qadaan. Seorang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang ketika membayar hutang dia melebihkan pembayaran hutangnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah hutang yang kita punyai tidak pernah punya niat untuk kita lunasi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berhutang tapi dia tidak mau membayar, maka Allah akan mencatat ketika dia bertemu dengan Allah, dia adalah pencuri. Hadis yang lain, man mata wa dinar aw dirham qudiya min hasanatihi laisa thamma dinar wala dirham. Nauzubillah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 2414. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mati dia punya 1 dinar hutang atau 2 dinar, 1 dinar atau 1 dirham, dia tidak sempat membayarnya, maka nanti di yaumil qiyamah akan diganti. Dengan apa diganti, jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Dengan dikonversi, kalau bahasa kita sekarang, dengan amal soleh kita. Kita datang dengan puasa, kita datang dengan zikir, kita datang dengan baca Quran, kita datang dengan haji dan umroh. Banyak amal kita. Ada utang 1 miliar belum kita selesaikan. Dikonversi, Pak. Diambil haji kita, diambil puasa kita, diambil zikir kita, seharga 1 juta. Coba kalau kemudian selisih antara timbangan kebaikan dengan timbangan kesolihan kita hanya 1 dinar, Pak. 1 dinar ini dipindah dari kesolihan kita, dipindahkan ke keburukan kita, maka jamaah yang dimuliakan Allah langsung berubah cengnya. Lebih banyak jahatnya dibandingkan baiknya, gara-gara 1 dinar. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, na'udzubillah, mereka yang bertemu dengan Allah dalam keadaan bangkrut, muflis.
Ditanya, siapa dia ya Rasulullah? Mereka datang dengan amal yang soleh banyak, tapi ada hutang yang belum dilunasi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ingat, hutang boleh, tapi jangan jadikan hutang itu gaya hidup. Ada orang bahagia, Ustaz, mantap kali, saya punya uang 1 miliar hutang, tapi handalung bayi Ustaz, bahagia ada, cerita-cerita kemana-mana dia nggak bayar hutang. Nggak tahu dia nanti hutang ini akan menyebabkan masalah yang sangat besar ketika kita bertemu dengan Allah. Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mati. Coba difikirkan kalau ada hutang yang belum selesai, nggak sanggup kita selesaikan, nah, buat dia perencanaan pembayaran. Tidak sanggup juga, mungkin kita meninggal dunia dalam waktu dekat ini, kita tidak tahu, bilang sama ahli waris kita, kalau ada aset kita yang masih ditinggalkan warisan, selesaikan hutang ayah dulu, selesaikan hutang ibu dulu. Jangan sampai kemudian kalian mengambil warisan, tapi ada kewajiban yang kalian belum lunasi, karena orang yang berhutang, yang tidak melunasi, dan dia meninggal dunia, itu ruhnya tergantung antara bainas sama wal ard, dari langit, antara langit dan bumi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini terakhir pembahasan kita kemarin dengan 5 akad ini saya coba rangkaikan. Insyaallah minggu depan kita akan masuk kepada akad berikutnya, yaitu akad wakalah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.